Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bernadine selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan peluang pemasaran dan distribusi global negara Australia di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari Agnes Veronica dengan NIM 219, lalu ada Ajeng Sasi Kirana dengan NIM 220, ada Yudi Ardiansyah dengan NIM 221, ada Yosefa Karisma dengan NIM 222, dan ada Rahel Magdalena dengan NIM 223. Next. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakangnya itu, setiap negara mengharapkan perekonomian yang mengalami peningkatan terus-menerus. Oleh karena itu, menjadi tujuan utama bagi suatu negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya bagi semua negara, tidak terkecuali bagi negara maju maupun negara sedang berkembang. Sistem ekonomi yang dimaksud dalam hal ini ialah economic freedom atau bisa juga disebut sebagai kebebasan ekonomi. Salah satu ciri negara terbuka dapat dilihat salah satunya dari angka indeks kebebasan ekonomi di negara tersebut. Menurut Whitney, semakin tinggi tingkat kebebasan ekonomi di suatu negara, semakin tinggi pula kemakmuran negara tersebut. Indeks kebebasan ekonomi terdiri dari 10 komponen penyusun yang dikelompokkan menjadi 4 kategori atau biasa disebut pilar dari kebebasan ekonomi yang mencakup rule of law, limited government, regulatory efficiency, dan open markets. Salah satu negara dengan tingkat kebebasan ekonomi yang cukup tinggi ialah negara Australia. Adanya kebebasan ekonomi pada negara ini menjadikan pertumbuhan ekonomi Australia mengalami percepatan. Kebebasan ekonomi juga akan berdampak pada nilai gross national income, terutama pada ekspor dan impor suatu barang. Untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana indeks economic freedom Australia. Yang kedua, bagaimana gross national income negara Australia. Yang ketiga, bagaimana analisis peluang pasar Indonesia dan Australia. Yang keempat, apa saja produk dari negara Australia yang masuk dalam pasar Indonesia. Yang kelima, apa saja produk dari negara Indonesia masuk dalam pasar Australia. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui kondisi indeks economic freedom Australia. Yang kedua untuk mengetahui gross national income negara Australia. Yang ketiga untuk menganalisis peluang pasar Indonesia dan Australia. Yang keempat untuk menganalisis produk-produk dari negara Australia yang masuk dalam pasar Indonesia. Dan terakhir untuk mengetahui produk-produk dari negara Indonesia yang masuk dalam pasar Australia. Untuk manfaatnya itu yang pertama bagi penulis itu untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pasar internasional dan menambah wawasan serta dapat memahami indeks economic freedom negara Australia. Bagi pembaca untuk menambah pengetahuan serta wawasan baru tentang manajemen pemasaran internasional, khususnya mengenai indeks economic freedom suatu negara. Selanjutnya kita masuk ke dalam tinjauan pustaka. Pemasaran global adalah suatu upaya dalam mengutamakan seluruh sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, aset fisik, atau modal dana, dan berbagai tujuan perusahaan lainnya, demi menindaklanjuti ancaman pasar global dan untuk meraih potensi yang sama di pasar global, menurut Philip Kotler dan Kevin Keller. Selanjutnya ada manfaat pemasaran global. Yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi. Adanya pemasaran global memberikan kesempatan yang lebih besar dalam menciptakan transaksi jual beli yang nantinya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut. Yang kedua, meningkatkan potensi pelaku usaha. Dalam memasarkan produknya ke berbagai negara, penjual dituntut untuk selalu kreatif dalam mencari ide serta menjalankan strategi pemasaran yang baik. Yang ketiga itu menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Banyaknya kompetitor menjadikan perusahaan harus menerapkan strategi yang efektif. Misalnya dengan menciptakan produk yang berkualitas tinggi untuk menarik perhatian konsumen. Selanjutnya ada economic freedom. Economic freedom adalah hak dasar setiap manusia untuk mengendalikan tenaga dan harta bendanya sendiri. Dalam masyarakat yang bebas secara ekonomi, individu bebas untuk bekerja, memproduksi, mengkonsumsi, dan berinvestasi dengan cara apapun yang mereka inginkan. Dalam masyarakat yang bebas secara ekonomi, pemerintah mengizinkan tenaga kerja, modal, dan barang bergerak dengan bebas dan menahan dari pemaksaan atau pembatasan kebebasan di luar batas yang diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan kebebasan. Selanjutnya masuk ke dalam GNI. GNI atau Gross National Income adalah jumlah nilai tambah oleh semua produsen penduduk ditambah pajak produk, dikurangi subsidi yang tidak termasuk dalam penilaian output, ditambah penerimaan bersih dari pendapatan utama, atau kompensasi karyawan dan pendapatan properti dari luar negeri. Selanjutnya masuk ke saluran distribusi pemasaran global. Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling terkait dan terlibat dalam proses penyampaian atau penyaluran barang dalam jasa dari point of origin ke point of consumption, yang berguna untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara menguntungkan. Adapun tujuan saluran distribusi yaitu menciptakan utilitas bagi para pelanggan yang terdiri dari 5 kategori, yaitu utilitas tempat, utilitas waktu, utilitas bentuk, utilitas informasi, dan utilitas kepemilikan. Lalu masuk ke global retailing, yaitu konsep penjualan produk berupa barang dan jasa
yang melintasi batas geografi suatu negara kepada konsumen yang tersedia di berbagai belahan dunia untuk memperoleh kehadiran dan pengakuan global dan untuk menangkap peluang yang ada di pasar luar negeri yang potensial. Berikut ini merupakan strategi yang dapat diterapkan, antara lain itu ada perusahaan organik, chain akuisisi, franchise, dan joint venture. Pertama itu Australia's Economic Freedom. Berdasarkan data yang diperoleh dari The Heritage Foundation, Australia mendapatkan economic freedom score sebesar 77,7 yang menjadikannya masuk ke dalam kategori free, dengan diurutan ke-12 dalam indeks tahun 2022. Australia berada di peringkat 4 di antara 39 negara di kawasan Asia Pasifik, dan skor keseluruhannya berada di atas rata-rata regional dan dunia. Next. Selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Australia mengalami percepatan dari 2017 hingga 2018, lalu melambat pada tahun 2019, lalu berubah negatif pada tahun 2020, dan pulih kembali pada 2021. Tren 5 tahun perluasan kebebasan ekonomi telah terputus, terseret oleh penurunan besar dalam skor kesehatan fiskalnya. Australia telah mencatat hilangnya kebebasan ekonomi secara keseluruhan, yaitu sebesar 3,3 poin sejak 2017, dan telah jatuh dari kategori free ke dalam kategori mostly free. Aturan hukum kuat, tetapi kesehatan fiskal dan pengeluaran pemerintah bermasalah. Next. Selanjutnya kita akan masuk ke rule of law dari Australia, di mana kerangka hukum yang kuat ini melindungi hak milik, sementara penegakan hukum yang kuat mengurangi korupsi di negara tersebut. Pengambil alihan adalah hal yang sangat tidak biasa, dan penegakan kontrak dapat sangat diandalkan pada negara Australia. Lingkungan politik di negara ini cenderung stabil, yang tentunya mendukung transparansi dan proses politik yang mapan, sistem hukum yang kuat, pemerintahan yang kompeten, dan birokrasi yang independen. Lalu sistem peradilannya juga beroperasi secara independen dan tidak memihak, serta pemerintah menegakkan hukum terhadap suap dan korupsi secara efektif. Next. Lalu kita masuk ke government size dari negara ini. Tarif pajak penghasilan individu teratas di Australia adalah 45%, dan tarif pajak perusahaan teratas adalah 30%. Untuk beban pajak keseluruhan sama dengan 28,7% dari total pendapatan domestik. Pengeluaran pemerintah di negara ini sebesar 40,2% dari total output atau PDB selama 3 tahun terakhir, dan defisit anggaran rata-rata sebesar 5,0% dari PDB. Untuk utang publik sendiri, utang publik negara Australia setara dengan 63,1% dari PDB-nya. Kita masuk ke regulatory efficiency. Pembatasan aktivitas bisnis karena COVID-19 berkontribusi pada resesi pertama Australia dalam 3 dekade. Peraturan mengenai tenaga kerja umumnya ringan, tetapi upah minimum Australia ini relatif tinggi dibandingkan dengan negara lain. Pertumbuhan upah tergolong rendah dalam beberapa tahun terakhir, dan subsidi pemerintah untuk sektor pertanian, infrastruktur jalan, dan telekomunikasi, penitipan anak, dan fasilitas di hari tua untuk para pensiunan di antara sektor-sektor lainnya cukup signifikan. Dan yang terakhir adalah open markets dari negara Australia. Australia ini memiliki 17 perjanjian perdagangan preferensial yang berlaku, di mana tarif rata-rata perdagangan tertimbang adalah 2,5%, dan terdapat 335 tindakan non-tarif yang berlaku. Difasilitasi oleh transparansi kerangka investasi, perusahaan asing umumnya bersaing bersamaan dengan perusahaan dalam negeri. Untuk sektor keuangan itu sendiri kompetitif dan berkembang dengan baik, di mana semua bank adalah milik pribadi dan tunduk pada peraturan kehati-hatian yang berlaku di negara tersebut. Selanjutnya ada analisis peluang pasar Indonesia dan Australia. Perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Australia, juga dikenal sebagai ICEPA atau Indonesia-Australia CEPA, akhirnya mulai berlaku pada 5 Juli 2020. ICEPA merupakan kemitraan komprehensif kedua negara di bidang perdagangan barang, jasa, investasi, serta kerjasama ekonomi. Indonesia selalu menjadi pasar ideal bagi eksportir barang dan layanan Australia, dan pasarnya telah bertumbuh semakin cepat dalam beberapa tahun terakhir. Antara 2018 dan 2019, perdagangan bilateral barang dan jasa antara dua negara tercatat sebesar 12,4 miliar US dollar, yang menjadikan Indonesia mitra dagang Australia sebesar ke-13.
Dalam hal perdagangan barang, misalnya ekspor Indonesia menuju Australia, diperkirakan akan mengalami peningkatan. Ini karena negeri kanguru itu telah memberikan komitmen untuk mengeliminasi biaya masuk impor untuk seluruh pos tarifnya menjadi 0% dan sebelumnya sebesar 5%. Beberapa produk Indonesia yang berpotensi bebas masuk biaya impor adalah produk tekstil, herbisida, dan pestisida. Beberapa manfaat yang diterima Indonesia dari adanya pemberlakuan tarif 0% ketika mengekspor produk Australia adalah industri produk otomotif, khususnya mengekspor mobil listrik Australia. Menurut keterangan pers di Canberra, menjelang pertemuan dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, mobil hybrid dan electric vehicle kira-kira akan diproduksi pada tahun 2021. Selain itu, dengan fokus pada pengembangan kapasitas, ratusan warga Indonesia akan mendapat kesempatan pelatihan di Australia selama 6 bulan. Pelatihan ini mencakup beberapa bidang seperti kesehatan, pendidikan, pariwisata, teknologi informasi, dan e-commerce atau perdagangan elektronik. ICEPA telah membuka peluang investasi di sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan Indonesia. Monash University Australia sudah mengatakan akan membuka kampus di Jakarta pada akhir tahun 2021 bagi mahasiswa S2 dan S3. Hanya itu, akan ada lebih banyak anak-anak muda Indonesia yang berusia maksimal 30 tahun untuk bekerja sambil berlibur di Australia, setelah kuota visa work and holiday ditingkatkan 4.100 di tahun pertama. Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia, Simon Birmingham, menyatakan kemitraan ekonomi dua negara menjadi dorongan besar bagi petani di negaranya. Produk gandum, ternak hidup, susu, dan sektor hortikultura Australia akan mendapat keuntungan dan kepastian akses ekspor yang lebih besar dengan tarif yang lebih rendah di Indonesia. Perdana Menteri Australia Scott Morrison menambahkan, ICEPA akan mendukung produsen industri Australia di berbagai bidang seperti baja, tembaga, dan plastik. Industri jasa Australia termasuk kesehatan, pertambangan, telekomunikasi, pariwisata, dan pendidikan juga akan memiliki akses yang lebih besar di Indonesia. Penyedia pelatihan kejuruan yang dimiliki Australia akan dapat bermitra dengan pebisnis Indonesia untuk menyediakan pelatihan keterampilan berkualitas bagi tenaga kerja Indonesia. Lalu selanjutnya ada Gross National Income Australia. Next. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan tentang GNI. GNI sebelumnya atau GNP adalah jumlah nilai tambah oleh semua produsen penduduk ditambah pajak produk dikurangi dengan subsidi yang tidak termasuk dalam penilaian output ditambah penerimaan bersih dari pendapatan utama, kompensasi karyawan, dan pendapatan properti dari luar negeri. Data dalam dolar AS saat ini GNI dihitung dalam mata uang nasional, biasanya dikonversi ke dolar AS dengan nilai tukar resmi untuk perbandingan antar ekonomi, meskipun nilai tukar alternatif digunakan ketika nilai tukar resmi dinilai menyimpang dan margin yang sangat besar dari nilai yang sebenarnya diterapkan dalam transaksi internasional. Ekonomi negara Australia dapat digolongkan sebagai negara maju dengan pendapatan per kapita yang tinggi, yaitu sebesar 8.700 dan angka kemiskinan yang sangat rendah. Sedangkan pendapatan domestik bruto adalah 1,188 triliun US dollar dan menduduki urutan ke-19 sebagai negara dengan PDB terbesar di dunia. Australia merupakan negara dengan infrastruktur yang maju dan perekonomian yang terus berkembang. Berikut ialah perkembangan GNI Australia. Bisa dilihat dari grafik tersebut. Dari grafik tersebut dapat diketahui perkembangan GNI negara Australia pada kurun 5 tahun ke belakang, yaitu tahun 2015 hingga tahun 2020, yang dapat disimpulkan sebagai berikut. GNI Australia pada tahun 2020 adalah 1,380 triliun US dollar, turun 1,24% dari 2019. Terus GNI Australia pada tahun 2019 ada 1,397 triliun, meningkat 5,16% dari tahun 2016. GNI Australia pada tahun 2016 adalah 1,328 triliun US dollar, meningkat 4,76% dari tahun 2017. Lalu GNI Australia pada tahun 2017 adalah 1,268 triliun US dollar, turun 3,15% dari tahun 2016. Lalu GNI Australia pada tahun 2016 adalah 1,309 triliun US dollar, turun 1,1% dari tahun 2015. Next. Sedangkan untuk perkembangan GNI per kapita selama 5 tahun ke belakang, yaitu dari tahun 2015
hingga tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut. Gini per kapita Australia pada tahun 2020 adalah 53.730 US dollar, turun 2,49% dari tahun 2019. Lalu Gini per kapita Australia pada tahun 2019 adalah 55.100 US dollar, meningkat 3,59% dari tahun 2018. Lalu Gini per kapita Australia pada tahun 2018 adalah 53.190 US dollar, meningkat 3,16% dari tahun 2017. Lalu Gini per kapita Australia pada tahun 2017 adalah 51.560 US dollar, turun 4,77% dari tahun 2016. Lalu yang terakhir itu Gini per kapita Australia pada tahun 2016 adalah 54.140 US dollar, turun 1,11% dari tahun 2015. Selanjutnya masuk pada produk Australia di pasar Indonesia. Berikut merupakan beberapa merek populer dari produk yang dihasilkan negara Australia yang berhasil masuk di pasar Indonesia. Yang pertama itu ada Tim Tam. Tim Tam merupakan salah satu merek biskuit coklat asal Australia yang sangat mudah ditemukan di Indonesia. PT Arnott's Indonesia sendiri merupakan hasil kerjasama antara PT Bukti Manikam Sakti dengan Arnott's Biscuit Limited Australia yang merupakan perusahaan biskuit terbesar di Australia. Perusahaan tersebut berdiri sejak tahun 1865 dan hingga kini telah menguasai hampir 60% pangsa pasar dunia. Berbekal pengalaman lebih dari 134 tahun, menjadikan Arnott's sebagai market leader dalam industri dan distribusi biskuit yang memiliki kualitas dan bahan baku terbaik. Lalu produk kedua yaitu Milo. Milo berasal dan pertama kali ditemukan di Australia, tepatnya di Sydney, pada awal tahun 1930-an oleh Thomas Mayne, seorang ahli kimia industri dan peneliti pangan Australia. Produk tersebut mulai dipasarkan di Indonesia pada tahun 1974. Kini, Milo telah banyak diproduksi di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Selandia Baru, India, Vietnam, Afrika Selatan, Nigeria, dan lainnya. Lalu ada produk Indonesia di pasar Australia. Yang pertama itu ada Polygon. PT Insera Sena atau lebih dikenal dengan merek Polygon Bikes adalah salah satu merek sepeda asal Indonesia yang mampu bersaing di pasar global. Produk Polygon sendiri telah banyak diekspor ke sejumlah negara, yaitu Spanyol, Australia, Amerika, Jepang, Rusia, hingga India. Lebih dari 55% sepeda Polygon diekspor ke mancanegara, termasuk negara Australia. Lalu yang kedua ada Teh Sosro. PT Sinar Sosro merupakan salah satu contoh perusahaan terbaik yang sukses mengolah minuman ringan. Salah satu produk yang dihasilkan adalah teh dalam kemasan botol dengan merek Teh Botol Sosro. PT Sinar Sosro mulainya diproduksi dengan bentuk teh seduh dengan merek Cap Botol Sosro. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan ini terus berkembang hingga pada tanggal 17 Juli 1974, merek dagang Teh Botol Sosro resmi didaftarkan. Selain kesuksesannya di pasar domestik, Teh Botol Sosro juga berhasil memasuki pasar internasional dan diekspor ke berbagai negara seperti Australia, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Amerika Serikat. Selanjutnya ada distribution channel in Australia. Titik distribusi di Australia itu adalah terpusat. Semua jaringan supermarket besar dan gudang atau grosir mengoperasikan jaringan pusat distribusi nasional dan regional mereka sendiri. Grup spanduk digunakan oleh sejumlah besar pengecer independen untuk meningkatkan daya beli, iklan, dan daya saing toko kelontong dan toko serba ada yang lebih kecil. Di bawah kelompok pengecer dapat menegosiasikan harga yang lebih baik, mengordinasikan kampanye pemasaran, dan berkolaborasi untuk membuat program baru yang menguntungkan konsumen. Menurut perkiraan Biro Statistik Australia, retail makanan meningkat sebesar 0,5% pada Maret 2022 dan dalam penyesuaian musiman. Omset Australia di sektor retail naik 9,4% pada Maret 2022. Berdasarkan subkelompok industri, kesehatan, kebugaran, dan lingkungan terus menjadi fokus utama di antara konsumen Australia. Orang Australia sendiri cenderung memilih pengecer grosir modern daripada yang tradisional, karena rangkaian produk yang lebih lengkap daripada pengecer tradisional. Selain itu, skala pengecer grosir modern ini memungkinkan mereka untuk menawarkan harga yang lebih baik, yang selanjutnya mendorong konsumen untuk memilih saluran ini. Next.
industri supermarket dan toko kelontong adalah salah satu industri yang paling kompetitif di Australia. Penyebabnya dapat ditelusuri kembali ke perkembangan operator diskon seperti Aldi dan Costco. Ekspansi Aldi yang cepat telah secara signifikan mengubah landscape operasi industri dengan popularitas produk label pribadi berbiaya rendah yang mendukung pertumbuhan yang kuat. Perusahaan asing besar seperti divisi grosir Amazon, Amazon Fresh, dan merek supermarket Mars Group yang berbasis di Jerman, Lidl dan Kaufland, akan semakin mengintensifkan persaingan dalam waktu dekat. Munculnya diskon telah memaksa dua raksasa industri mapan seperti Woolworths and Co untuk memotong harga dan memperluas jangkauan produk lebih label pribadi mereka sebagai tanggapan. Jaringan supermarket yang lebih kecil telah berjuang untuk bersaing di sektor harga yang semakin kompetitif. Selanjutnya, fitur lain yang menentukan dari supermarket dan industri grosir Australia adalah sangat terkonsentrasi dengan 4 operator terbesar yang menyumbangkan sebesar 83,3% dari total pendapatan industri pada tahun 2021. Coles and Woolworths menyumbang lebih dari 60,58%. Pertumbuhan kuat Aldi telah meningkatkan konsentrasi industri dan saat ini diperkirakan menguasai 10,5% pasar Australia. Selanjutnya masuk pada pembahasan establishing channel and working with channel intermediaries. Perusahaan global yang berkembang melintasi banyak negara memiliki caranya tersendiri agar dapat memasarkan serta mendistribusikan produknya ke negara yang sudah menjadi targetnya. Demikian juga perusahaan global di Australia, misalnya Arnott's, yang sudah memasarkan produk Tim Tam ke berbagai macam negara. Khususnya di Indonesia, dalam memasarkan produknya, Arnott's bekerja sama dengan PT Bukti Manikam Sakti pada tahun 1869, yang kemudian berubah menjadi PT Arnott's Indonesia. Dalam membangun saluran distribusi, PT Arnott's Indonesia berusaha menjalin kerjasama yang kuat dengan para grosir serta retailer, dan bahkan mempunyai kerjasama yang eksklusif dengan para agen yang jumlahnya lebih dari 100 agen. Selain itu, ada juga supermarket dan hypermarket seperti Carrefour, Makro, Hero, serta supermarket lainnya. PT Arnott's berusaha mengakomodasikan semua kepentingan baik dari pihak Arnott's maupun agen, supermarket, dan grosir untuk mendapatkan jalur distribusi yang kuat dengan memberikan harga yang bersaing. Didukung dengan iklan yang efektif untuk mendorong minat beli pada pelanggan. Selain membangun jalur distribusi kepada konsumen, PT Arnott's Indonesia juga turut menjalin kerjasama dengan berbagai supplier dalam penggunaan bahan baku untuk keberlangsungan proses produksi, serta menjamin penjualan dan persediaan di pasar. Misalnya pada pemenuhan bahan baku terigu, penyediaan tidak hanya dari Bogasari, tetapi juga dari berbagai supplier, baik dari dalam maupun luar negeri, seperti Outspec Chemical and Company, United Belgian Mills, dan Ditama Niaga Prima. Selain Tim Tam, terdapat juga produk asal Australia, yaitu Milo, yang saat ini diproduksi oleh perusahaan Nestle. Dalam melakukan ekspansi di lokasi yang berbeda, Milo membangun saluran marketing dengan konsep mendirikan pabrik dan unit manufaktur untuk menghemat waktu dan biaya, sehingga dapat menyediakan sistem distribusi yang efektif dan efisien. Di Indonesia sendiri, PT Nestle Indonesia didirikan pada tahun 1971 dan mulai memasarkan produk Milo di tahun 1974. Dalam mendistribusikan produk Milo, PT Nestle Indonesia menjalin kerjasama dengan pedagang besar seperti Carrefour, Hypermart, dan Superindo. Lalu bekerja sama juga dengan para pengecer, mulai dari minimarket seperti Alfamart dan Indomaret, hingga ke warung-warung kecil yang biasa berada di pemukiman warga. Selanjutnya kita akan masuk ke Australia Global Retailing. Untuk pembahasan yang pertama yaitu Retail Operation in Australia, di mana Biro Statistik Australia atau Australian Bureau of Statistics mencatat bahwa nilai penjualan retail di Australia pada periode Maret 2022 ini tumbuh 1,6% dibanding dengan bulan sebelumnya. Untuk perhitungan secara tahunannya, tercatat bahwa pertumbuhan penjualan retail di Maret 2022 ini naik sebesar 9,4% dibanding dengan penjualan di Maret tahun 2021. IBS juga mencatat bahwa industri retail peralatan rumah tangga tercatat mendapatkan penjualan terbesar di bulan Maret dengan pertumbuhan mencapai 3,4%.
Untuk industri kafe, restoran, dan layanan jasa makanan, ini tumbuh 2%. Lalu untuk industri department store mencetak pertumbuhan penjualan tertinggi, yaitu mencapai 4,1%. Di mana pertumbuhan penjualan terjadi hampir di semua kawasan Australia, kecuali di bagian selatan, di mana nilai penjualan justru turun sebesar 0,7%. Sedangkan untuk pertumbuhan penjualan terbesar ini terdapat di bagian Queensland, yaitu menyentuh angka 3,4%. Next. Yang kedua ada Trends in Australia Retailing. Raksasa retail pakaian Australia, Specialty Fashion Group, telah mengumumkan rencana pada Selasa 21 November 2017 untuk menutup sedikitnya 300 toko beberapa tahun ke depan. Mengutip Herald Sun, kelompok usaha di belakang Autograph harus menutup gerainya akibat sengitnya persaingan dengan bisnis daring atau online dan juga lesunya daya beli konsumen. Tren penurunan retail memang mulai menjakit Australia sejak pertengahan 2017. Data dari Badan Pusat Statistik Australia atau ABS menunjukkan penjualan retail turun sebesar 0,6% pada Agustus, mengacaukan ekspektasi kenaikan 0,3%. Pada Juli lalu, hal serupa juga terjadi dengan penurunan sebanyak 0,2%. Jika dianalisis, penurunan 0,8% pada Juli dan Agustus itu merupakan penurunan back-to-back terbesar sejak Oktober tahun 2010. Next. Chairwoman Specialty Fashion Group, Anne McDonald, mengatakan dari 1.019 gerai yang ada saat ini akan menyusut menjadi sekitar 700 gerai dalam 3 tahun ke depan. Itu berarti terdapat satu penutupan di antara 3 toko. Rasionalisasi toko adalah fokus utama kami, meskipun telah terjadi sejumlah kemajuan dalam mengoptimalkan portofolio toko, kami mengambil tindakan untuk lebih cepat memangkas jumlah gerai, papar Anne. Saham kelompok tersebut yang sempat dibidik perusahaan investasi ternama asal Qatar pada awal 2017 telah mengalami penurunan lebih dari separuh dibandingkan tahun lalu. Pada Oktober lalu, Specialty Fashion Group telah memperingatkan investor bahwa pendapatan mereka diperkirakan akan anjlok hingga setengahnya sampai Juni mendatang. Ketidakstabilan kondisi perusahaan juga membuat sang chef eksekutif Gary Bernstein pamit setelah 14 tahun memimpin. Yang terakhirnya ada Australia Global Retailing Market Expansion Strategies. Untuk yang pertama, selama terjadinya krisis, menurunkan harga dan menawarkan diskon secara berlebihan bukanlah pilihan tepat karena akan menurunkan traffic yang ada. Akan lebih baik jika lebih mementingkan pengalaman pelanggan seperti memberikan promosi yang menarik, pengalaman belanja online yang lebih baik, serta harga yang bagus. Yang kedua, para pengusaha retail yang tidak memiliki platform belanja online harus mulai mempertimbangkan perkembangan digital yang ada. Namun perlu diingat bahwa pindah ke mode penjualan online tentu memiliki tantangannya tersendiri, karena adanya teknologi tersebut bukan berarti semua masalah akan selesai begitu saja. Para pengusaha harus mempersiapkan banyak hal, seperti operasi, logistik untuk pengiriman, pengemasan produk, serta penentuan harga yang tepat sebelum beralih ke digital. Ketiga, penggunaan strategi dan teknologi yang dinamis sangat dibutuhkan dalam ekonomi retail. Contohnya otomatisasi bertenaga AI untuk mengarahkan traffic ke saluran yang tepat. Oleh karena itu, pengubahan harga jual dengan tepat akan membuat bisnis ke depannya semakin baik. Lalu ada Australia Consumer Products and Services. Di bawah Undang-Undang Konsumen Australia, ketika para konsumen membeli produk dan layanan, maka para produsen akan datang dengan jaminan otomatis bahwa produsen akan melakukan apa yang para konsumen minta. Jika konsumen membeli sesuatu dari produsen dan mendapatkan kualitas atau pelayanan yang mengecewakan, maka para konsumen berhak mendapat hak konsumen. Next. Lalu ada produk dan layanan apa saja yang dijamin. Di bawah Undang-Undang Konsumen Australia, bisnis harus menjamin produk dan layanan yang mereka jual atau sewa untuk barang atau jasa di bawah $100.000, barang atau jasa lebih dari $100.000 yang biasanya dibeli untuk penggunaan pribadi atau rumah tangga. Lalu ada kendaraan bisnis dan trailer juga ditanggung terlepas dari biayanya, asalkan digunakan terutama untuk mengangkut distribusi barang. Next. Oh ya, sebelum ini bisnis di Australia itu harus senantiasa memberikan jaminan otomatis. Hal ini terlepas dari jaminan lain yang produsen berikan kepada konsumen atau menjual ke konsumen. Jika bisnis gagal memberikan jaminan, maka konsumen memiliki hak konsumen untuk perbaikan atau penggantian, pengembalian dana, pembatalkan
layanan, dan ganti rugi atas kerusakan dan kerugian. Lalu ada jaminan konsumen atas produk dan layanan. Sejak 1 Januari 2011, garansi konsumen atas produk dan layanan berikut mulai berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Konsumen Australia, produk harus memiliki kualitas yang dapat diterima, yaitu yang pertama itu aman, awet, dan tidak cacat, lalu terlihat dapat diterima secara fungsi dan fisik, lalu ada kualitas yang dapat diterima memperhitungkan apa yang biasanya diharapkan untuk jenis produk dan biaya. Next. Lalu berdasarkan Undang-Undang Konsumen Australia disebutkan bahwa produk harus yang pertama itu cocok dengan deskripsi yang dibuat oleh penjual pada kemasan dan label dan dalam promosi atau iklan. Terus yang kedua itu ada cocok dengan model demonstrasi atau sampel yang konsumen minta. Lalu yang ketiga itu cocok untuk tujuan yang diberitahukan oleh bisnis kepada konsumen bahwa produk tersebut sesuai untuk tujuan apapun yang konsumen beritahukan kepada bisnis sebelum membeli. Lalu yang keempat itu ada hadir dengan tujuan dan kepemilikan yang penuh. Yang kelima itu tidak membawa hutang tersembunyi atau biaya tambahan. Lalu yang keenam itu ada hadir dengan kepemilikan yang tidak terganggu. Yang ketujuh itu memenuhi perjanjian tambahan apapun yang dibuat tentang kinerja, kondisi dan kualitas seperti jaminan seumur hidup dan penawaran uang kembali. Dan yang terakhir itu memiliki suku cadang dan fasilitas perbaikan yang tersedia untuk waktu yang wajar setelah pembelian kecuali jika konsumen diberitahu sebaliknya. Next. Lalu berdasarkan Undang-Undang Konsumen Australia disebutkan bahwa jasa atau layanan harus diberikan perawatan dan keterampilan atau pengetahuan teknis yang dapat diterima dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghindari kehilangan dan kerusakan. Lalu yang kedua itu sesuai dengan tujuan atau memberikan hasil yang konsumen dan bisnis telah setujui. Lalu yang terakhir itu disampaikan dalam waktu yang wajar ketika tidak ada tanggal akhir yang disepakati. Next. Lalu ada Australia Industrial Products. Produk industri adalah bahan dan jasa yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Hal ini dapat mencakup peralatan sehari-hari untuk pengoperasian bisnis, seperti komputer atau printer, atau barang-barang untuk memproduksi produk yang dimaksudkan untuk penggunaan akhir oleh konsumen. Produk industri yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa sering digunakan untuk menciptakan barang dan jasa konsumen. Next. Dan di sini ada salah satu contoh produk industri yang berasal dari Australia. Contohnya itu ada EY. EY adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur. EY memiliki strategi di mana EY dapat membantu konsumen dalam mewujudkan ambisi konsumen dengan menawarkan pendekatan yang sangat berbeda untuk menghubungkan strategi, transaksi, transformasi, dan teknologi di mana desain dan pengiriman saling menginformasikan di setiap langkah. Produsen industri mengambil langkah-langkah untuk mempercepat pertumbuhan dan posisi kompetitif mereka terhadap lingkungan risiko yang berubah dengan cepat. Untuk bergerak maju, mengoptimalkan portofolio dan berinvestasi dalam teknologi yang tidak pernah sepenting ini. Digitalisasi membuka jalan baru untuk inovasi produk dan layanan bagi pemasok barang modal, peningkatan fungsionalitas produk yang berkelanjutan, ditambah dengan analitik data, membantu pemasok lebih memahami kebutuhan pelanggan, menyesuaikan penawaran, dan memonetisasi layanan tambahan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari paparan ini adalah menurut Heritage Foundation pada tahun 2022, Australia mendapatkan perolehan skor 7,7 untuk kebebasan ekonominya, menjadikan mereka berada di peringkat 4 dari 39 negara yang terdapat di Asia Pasifik. Skor tersebut dinyatakan berada di atas rata-rata dunia dan regionalnya. Selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Australia mengalami percepatan dari 2017 hingga 2018. Lalu pada tahun 2019 melambat, berubah negatif pada tahun 2020, dan pulih kembali pada tahun 2021. Pandemi COVID-19 juga mengakibatkan Australia mengalami resesi untuk pertama kalinya dalam 3 dekade terakhir. Hal tersebut berdampak pada pasar pekerjaan yang sangat terbatas dan sulitnya mendapatkan kenaikan gaji bagi masyarakatnya. Walaupun demikian, Indonesia dan Australia tetap melakukan kerjasama dengan Australia guna meningkatkan perekonomian kedua negara, terlebih pada sektor pariwisata yang sangat digemari oleh masyarakat kedua negara. Sekian paparan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.